Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman bicara dimanapun berada. Kali ini seluruh wilayah pendampingan seprovinsi Jawa Timur ataupun di luar provinsi Jawa Timur berada dimanapun teman-teman bisa mengakses video ini. Kali ini saya bertemu dengan teman bicara kita yang tentu tidak bisa dipandang sebelah mata perjalanan karir dan pengorbanan yang sudah beliau lakukan selama pengabdian di wilayah pendampingan. Di samping saya sudah ada Ibu Misira. Ibu Misira ini kader TPK, kader Posyandu, kader macam-macam yang sudah mengabdi sejak tahun 90-an Ibu Misira ya. Luar biasa. Sebelum acara ini tadi kita mulai, kita sempat ngobrol panjang sebelumnya. Yang kedua Bu Bidan yang hebat juga, Bu Restuti Wardani. Bu Bidan dari Puskesmas Tempurejo. Jadi hari ini kebetulan ada kegiatan Posyandu, kami menyempatkan diri untuk hadir silaturahmi, namun karena memang acara sudah selesai, kami tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan dua pejuang wilayah yang sangat hebat, yang tentu kita tidak perlu lagi meragukan loyalitasnya, dan kita tidak perlu lagi mempertanyakan kualitas ilmu yang beliau punya yang sudah berbagi kepada masyarakat di wilayah pendampingan. Kesempatan ini saya gunakan untuk ngobrol dan menimba ilmu secara langsung kepada beliau berdua. Nah, pertama kita berkenalan dengan Bu Misira. Bu Misira sudah berapa tahun Bu menjadi kader di wilayah, kader TPK atau kader apapun namanya Bu, boleh cerita Bu? Ya. Sejak tahun berapa Bu? Kalau jadi kader Posyandu itu mulai tahun 90, tapi ruang lingkupnya itu di KB, terus Sejak tahun 90 ya Bu ya? Ya. Di wilayah Kecamatan Tempurejo ini ya, desanya desa Sidodadi ya Bu ya? Jadi Boleh cerita nggak Bu pengalaman ketika menjadi kader TPK, kader Posyandu ya Bu ya? Atau kader KB lah Bu ya? Sejak tahun 90-an tuh bagaimana perjalanan cerita Ibu di awal tahun 90-an dulu hingga kemudian sampai tahun 2022 ini yang tentu perubahannya sudah luar biasa banyak Bu. Awalnya dulu gimana? kalau di tahun 90-an itu sangat sulit, soalnya itu jalannya itu ya tak sebegitu bagus. Terus orang-orangnya itu kan SDM-nya masih rendah semua. Jadi setiap dikasih tahu itu sulit, banyak yang membandel. Jadi kalau ada cara imunisasi atau apa, itu langsung masuk ke rumah-rumah, terus mencari balita, mencari aseptor KB gitu. Kalau ada pendataan atau gimana itu masyarakat itu bisa ngomongnya itu sudah gitu. Jadi sulit. Pokoknya sulit ya, lah gitu. Sulit ya Bu ya? Iya. Dulu tentu kan tahun 90-an kondisi wilayah jalan ini kan tidak sebaik sekarang Bu ya? Iya. Dulu masih jalan batu-batu gitu ya Bu ya? Iya. Dapat kendaraan transportasi nggak Bu dari desa Bu? Ya tidak ada. Enggak ya Bu ya? Iya. Jalan sendiri gitu Bu ya? Iya. Kalau di wilayah Posyandunya itu jalan kaki. Tapi kalau Mas mau penyuluhan di mana itu sepeda pancal itu. Sepeda kayu Ontel. itu ya Bu ya? Ontel itu ya Bu ya? Ya, sepeda biasa itu. Berapa pos Bu dulu Bu yang sering? 13 pos tapi gak aktif, kayak itu cuma berapa ya, 9 kayak yang aktif itu. Oke Bu. Di Mandiku ada 3, terus di Kerajaan ada 2, Iya. terus di Jatirejo ada 1, Iya. terus kemudian ada tambahan-tambahan kayak di Mandiku 5, Iya Bu. terus di Kerajaan 5, Jatirejo 3 gitu. Iya. Apa yang mendorong Ibu dulu tahun 90-an itu menggabungkan diri menjadi kader KB atau kader semacam itulah Bu, pengabdian kepada wilayah? Apa yang mendorong Ibu waktu itu? Ya, saya itu kan gini dimintai tolong sama petugas kesehatan untuk ikut jadi kader. Soalnya saya kan waktu itu saya mengikuti Persimu mendapat juara 2. Terus setiap ada apa-apa itu diundang, terus disuruh ngasih penyuluhan atau gimana gitu. Terus melakukan pendataan. Terus jadi setiap ada kegiatan saya itu dapat undangan gitu. Tapi alhamdulillah meskipun tidak ada transportasi itu nggak tahu kok nggak punya pikiran gimana gitu. Jadi bener-bener dorongan hati Bu ya? Dari hati. Panggilan jiwa aja, ingin mengabdikan diri buat masyarakat gitu ya Bu ya? Iya. Sampai kemudian pada hari ini walaupun sebetulnya
tidak bisa dibilang sebagai gaji ya Bu ya, Iya. bukan honor, tidak pantas juga dibilang gaji, Iya. dibilang honor, tapi hanya mendapatkan nilai ya apa ya, uang lelah yang tidak sebesar istilah gaji Bu ya. Iya. Tentu di wilayah desa Sidodadi kan sudah berulang kali mungkin atau mungkin belum pernah, tapi kemudian insya Allah ke depan kita akan adakan sosialisasi tambahan terkait dengan bagaimana rencana ke depan kegiatan kita, bagaimana tentang kualitas keterampilan yang dimiliki oleh Bu Kader. Jika memang nanti dirasa masih kurang, kita berupaya untuk sama-sama saling meningkatkan keterampilan Ibu Kader. Namun kemudian yang perlu kami ingin dengar itu Ibu, apakah sejauh ini Ibu pernah mengalami kesulitan pada saat melakukan pendampingan ke ibu hamil mungkin, atau calon pengantin atau ibu nifas Bu, pernah ada kesulitan Bu? Ya kalau kesulitan itu masih ada aja. Masih aja, kayak Bu, ya? pendampingan di ibu hamil, katanya kan apa itu mau dikasih apa kayak gitu. Iya. Penerimaan dari masyarakat. Iya. Kan gimana ya? Prinsipnya kan sekarang itu banyak bantuan-bantuan. Oke. Jadi kalau didatangi petugas itu mikir Dapat bantuan gitu ya Bu ya? Bantuan kayak gitu. Tambah sulit ini kayak Iya, iya. dalam- Tantangannya berbeda, Bu, ya? Tantangannya berbeda. Jadi anggapannya sekarang Iya. masyarakat kalau dikunjung itu berarti akan mendapatkan bantuan gitu ya Bu ya? Iya, terus gini, Iya. sekarang itu kan kayaknya gak memandang, soalnya gini, buat perbandingan, yang kaya itu loh ya dapat, saya kok tidak dapat, itu pasti itu kata-katanya kayak gitu. Oke, berarti terkait dengan alur distribusi bantuan ya Bu ya, Iya. yang mungkin dianggap masih belum merata. Berat. Kalau dari Bu Misira sendiri selama menjadi kader TPK, mendampingi ibu hamil, Iya. apakah ada kasus-kasus atau persoalan ibu hamil yang sejauh ini Ibu kesulitan? Ya ada aja. Ada, Ibu, ya? Kayak gini, saya kan kunjungan di apa itu di dekat Mandigo. Setelah saya kunjungi sudah masuk aplikasi ya. Iya. Terus dia itu saya sarankan ikut di Puskesmas Temburjo. Gimana pun kan sini wilayahnya Temburjo. Oke. Tapi keadaannya lain. Waktu melahirkan itu malah pindah di Puskesmas Ambulu. Oh, Saya kan berbeda. kebingungan Iya, untuk Bu. mencari data. Oke, Gitu. iya. Ya kendalanya Baik. ya kayak gitu. Iya, kalau terkait dengan penggunaan aplikasi kayak LCMIL atau pengisian di Google Form gitu, Bu Misira apakah ada kesulitan atau kendala Bu? Tidak. Tidak Bu ya? Menurut saya tidak. Tidak Bu ya. Jadi pada saat Ibu mendampingi mungkin di Posyandu, pengisian secara manual dilakukan dalam waktu bersamaan Bu ya? Yang di Iya. form itu ya Bu ya? Iya. Kalau untuk yang di Google Form diisinya kapan Bu? Setiap habis kunjungan itu dimasukkan. Langsung Bu ya? Iya, Oh, luar langsung. biasa. Jadi yang menjadi kata kuncinya adalah keteraturan, ketepatan, kedisiplinan yang Iya. membuat kemudian pelaporan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu Misira. Iya. Soalnya gini, kalau Iya, Bu. kesepakatan kan dalam satu tim itu 3. Oke. Nanti kan yang 2 itu dari kader Posyandu sama kader PKK. Jadi yang 1 itu dari kader KB khusus memasukkan di aplikasi. Oke, Saudara, ya, gitu. luar biasa. Berarti walaupun tempat kita ngobrol sekarang jauh dari kota Bu ya, tapi konsep berpikirnya tetap luar biasa setingkat kota besar Bu ya. Keren, tersusun dengan rapi mekanisme kerjanya. Jadi harapannya teman-teman dimanapun berada yang bisa mengakses video ini, satu kata kunci yang ditawarkan oleh Bu Misira adalah tentu kerja ikhlas ya Bu ya, Iya. pengabdian sudah puluhan tahun, dan kemudian komitmen, kedisiplinan untuk terus melakukan tugas pokok fungsi sebagai seorang kader dengan cara tekun, teliti, baik dari sistem pelaporan dan pendampingan di wilayah gitu ya Bu ya. Iya. Baik, sementara saya boleh lanjut ke Bu Restuti. Bu Misira sini aja enggak apa-apa Bu. Oke, Bu Restuti. Ini Bu Restuti ini nama lengkapnya, tapi nama terkenalnya itu Bu Deni gitu ya. Oke, jadi warga Sidodadi lebih mengenal Bu Deni, tapi kali ini kita akan memanggil dengan nama Bu Restuti, Ibu Bidan Wilayah Bu ya. Ya. Bu Restuti sudah berapa tahun Bu mengabdi di wilayah kerja Desa Sidodadi ini Bu? Boleh berbagi dengan kita Bu? Iya Pak, saya dulu awalnya PTT sekitar tahun 2009 Ya. dan ditempatkan di Desa Pondokrejo sampai tahun 2014 Pak. 2014 ya Bu ya. Gitu. Luar biasa. 5 tahun berarti PTT ya. Kurang lebih 5 tahun. 9 sampai 14. 2009 sampai
Itu masih perjalanan. Oh, perjalanan awal ya. Oke. Perjalanan awal. Oke. Boleh cerita, Bu? Ya, sedikit cerita ya, Pak. Setelah tahun 2014, Iya. bidan wilayah Sidodadi digeser ke Induk di Puskesmas Tempurjo. Saya Iya. kemudian digeser ke sini. Oke. 2018 deh, Pak. 18 ya? Oke. Oh, sampai lupa, Bu ya. Iya, sampai Karena lupa. panjangnya pengabdiannya, Bu ya. 2009 Oke. sampai 2018. Iya, Bu. 2018 geser ke Sidodadi Iya. sampai 2022 sekarang ini, Pak. Luar biasa, Bu. Sekitar Boleh nggak, Bu, berbagi pengalaman, Bu, kepada kita ataupun kepada teman-teman lain di wilayah kabupaten kota lain dimanapun berada yang bisa mengakses video ini. Apa sih, Bu, resepnya Ibu bisa apa ya? Kuat mengabdikan diri lah, Bu, di wilayah. Eh, dibilang kuat juga tidak, Pak. Soalnya masyarakat itu unik, Pak. Ada Iya. yang mau mengikuti saran kita, ada juga yang meleset dari saran kita. Kita ya harus mengikuti mereka dulu lah, Pak. Mengikuti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau. Jadi setelah anjuran kita nanti diikuti mereka, baru kita bisa jalan mengikuti mereka. Mes tak pasang dua Oke. tok, gue jalanin tok. Sejauh ini, Bu Restuti, ketika berada di lapangan, membersamai teman-teman kader itu ketika ada kesulitan bagaimana, Bu? Boleh berbagi dengan kita, Bu? Kader TPK terutama, Bu ya. Ibu-ibu kader itu sangat membantu kinerja saya, Pak. Saya beruntung sekali punya pendamping ibu-ibu kader semua. Jadi setiap ada masalah, setiap ada kasus, kami selalu berkomunikasi dengan kader. Jadi kita tidak bekerja sendiri, Pak. Kita selalu berjalan bersama. Kita saling sharing, saling berbagi tugas. Jadi bisa terselesaikan apa yang ada di wilayah. Baik. Tentu kader ini kan berlatar belakang macam-macam, Bu ya. Yeah. Ada yang dari medis, ada yang non medis. Bagaimana mungkin Ibu punya pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita semua ketika mengharuskan satu keadaan itu Ibu harus mengajarkan keterampilan kepada ibu-ibu kader yang tentu yang berlatar belakang macam-macam. Bagaimana cara Ibu mengajarkan keilmuan tentang profesi Ibu yang bersentuhan langsung dengan kebidanan gitu kira-kira? Kita memberikan pengalaman yang mudah dipahami, Pak. Jadi Seperti apa itu, Bu? Mungkin boleh cerita, Bu? seperti penyuluhan Iya. ibu hamil itu Iya. kita belajar dari buku KIA, itu bisa dibaca ibu kadernya sendiri, nanti bisa langsung disampaikan ke ibu-ibu hamil yang ada di wilayah tersebut. Sejauh ini Bu Restuti tentu pernah kan ada evaluasi gitu Ibu ya, Ya, membersamai ibu-ibu kader gitu Ibu ya. Kesulitannya di mana, Bu? Untuk ibu-ibu TPK kader di wilayah yang menurut Ibu bidan pernah alami. sampai sejauh ini kesulitan masih bisa diatasi ya, Pak. Maksudnya belum ada kesulitan yang sangat sulit gitu loh, Pak. Menonjol gitu Ibu ya. Belum ada kesulitan yang menonjol. Jadi kita bisa sharing bersama-sama. Jadi tidak susah gitu loh, Pak. Enak. Kebetulan kader-kader kami orang-orangnya sangat luar biasa, Pak. Sangat membantu kami, tim petugas kesehatan, jadi bisa teratasi masalah yang ada. Baik, terima kasih Bu Restuti. Sebagai penutup, kami minta semacam masukan, saran agar kemudian bagaimana program percepatan penurunan stunting ini bisa berjalan dengan baik. Kalau menurut Bu Bidan Bu Restuti itu bagaimana, Bu? Idealnya bagaimana menurut Ibu? Agar program ini bisa tepat guna, tepat sasaran dan bisa bermanfaat buat masyarakat di sekitar kita, bagaimana, Bu? Kalau saya pribadi ya, Pak ya, Iya. untuk pendampingan itu saya terkendala di aplikasi, Pak. Aplikasi, Bu ya. saya agak kurang paham tentang aplikasi. Oke. Jadi
masih perlu banyak belajar kepada kader TPK-nya maupun kader KB-nya Pak. Terus terang saya itu masalah saya. Itu ya Bu ya. Nah, kemudian apa yang diharapkan oleh Ibu sebagai bidan di wilayah kepada pemangku kepentingan, mungkin pengembang aplikasinya atau mungkin kami dari BKKBN, kira-kira apa yang Ibu harapkan gitu? Pak, dipermudah aplikasinya. Atau mungkin selain aplikasi dibuat lebih sederhana, mungkin dibutuhkan waktu pelatihan khusus gitu ya Bu ya? Ya, pelatihannya gitu ya Bu ya? Soalnya apa mungkin karena keterbatasan kami, karena banyak apa yang sudah kami dapatkan ya Pak, jadi untuk belajar di aplikasi terbaru itu lebih sulit gitu loh Gitu Pak. ya Bu ya? Yeah. Karena sebelumnya sudah banyak aplikasi yang Iya. dipelajari Bu ya. Ini Teman-teman, ini perlu dipahami bahwa kita bersinergi 10 OPD dan Bu Restuti ini adalah representasi dari Dinas Kesehatan di wilayah. Maka kami perlu mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bu Restuti karena sebagai bidan wilayah telah membersamai teman-teman kader TPK, kader Posyandu untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, yang terakhir kami ingin mendengar kira-kira dari Bu Misira. Pertanyaan yang sama Bu, harapan Bu Misira kepada pemangku kepentingan ataupun pemerintah daerah atau kota atau provinsi terkait dengan program percepatan penurunan stunting. Apa yang Ibu harapkan agar ke depan semua tugas kader bisa berjalan dengan baik Bu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan? Tidak apa-apa Bu, disampaikan sesederhana mungkin saja Bu. Kalau menurut saya kayak aplikasi sudah ya. Sudah ada aplikasi. Sudah, soalnya Oke. kan 3 tim itu kan salah satu yang memasukkan ya. Iya, oke. Terus untuk pendataan ya Iya. sudah yang penting ya itu transportasi itu. Oke, jadi mungkin mekanisme Ya. apa Bu, istilah uang lelah Bu ya, fee-nya juga diperbaiki ya, jangan kecil-kecil banget lah Bu ya, kira-kira bisa meningkatkan apa ya, kompensasi tenaga biaya waktu yang telah dikeluarkan untuk pendampingan di wilayah. Jangan salah teman-teman, hari ini saya berada di Desa Sidodadi yang notabene itu berdekatan dengan wilayah perkebunan. Dan perlu teman-teman ketahui dimanapun berada bahwa Bumi Sirah ini mengabdi di wilayah yang tidak mudah secara geografis. Saya tahu betul setelah silaturahmi beberapa kali ke Kecamatan Tuborjo itu sangat jauh letaknya dan masuk ke wilayah-wilayah perkebunan yang juga tidak mudah diakses ya Bu ya. Kalau hari ini kita bisa lihat aspal bagus, tapi kira-kira 10-15 tahun yang lalu bisa dibayangkan. Wah. Sangat sulit sekali. Jadi tidak ada kendaraan operasional, bahkan batunya itu luar biasa menurut cerita Bumi Sirah tadi. Maka ini sebuah bentuk pengabdian yang luar biasa dari Bumi Sirah. Kita patut mengapresiasi dan menghargai jeripaya seorang kader seperti Bumi Sirah yang telah berjuang mendampingi masyarakat di wilayah Desa Sidodadi. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bumi Sirah kepada kami semua sebagai apa Bu ya, yang bertugas kira-kira ikut membersamai Ibu Misira dalam program percepatan penurunan stunting di wilayah Desa Sidodadi gitu. Kalau menurut saya nanti kalau kan pendampingan, jadi sudah tahu keadaannya ibu hamil Risti atau gimana itu, terus jalan keluarnya itu apa dikasih apa gitu. Oke. Menurut saya. Oke, gitu ya Bu ya. Ya, jadi kan setelah bertamu nggak ngasih apa-apa kan merasa kayak Oke, iya. Ya, saya paham betul. Jadi teman-teman memang berbeda wilayah, beda budaya. Kalau di wilayah Bu Misira ini masyarakat memahami ketika ada kunjungan petugas seolah-olah diberikan bantuan terus gitu ya Bu Misira ya. Maka ke depan harapannya tentu kami juga perwakilan dari BKKBN ingin mendorong 10 OPD terkait yang terkoneksi dalam 8 aksi konvergensi upaya percepatan penurunan stunting di wilayah dapat bisa bekerja sama dengan baik agar program-program yang notabene ditujukan bagi keluarga sasaran pendampingan dapat disinergikan dengan kader yang ada di wilayah gitu ya. Iya. Kader di wilayah dilibatkan, jadi pada saat proses pendampingan bisa bersamaan dengan proses pemberian bantuan dari dinas terkait gitu ya Bang ya. Baik, semoga bisa menjadi koreksi buat kita semua yang ada di kabupaten maupun di
provinsi gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Misira atas pengalaman waktu yang telah diberikan kepada kami, Bu Restuti, Bu Bidan Wilayah juga. Semoga apa yang kita ceritakan singkat ini bisa menjadi paling tidak gambaran bahwa di satu daerah di wilayah Kabupaten Jember, Kecamatan Temberjo, ada wilayah bernama Desa Sidodadi dengan berbagai macam kondisi kekhasan yang kemudian membuat sebuah pengabdian ini sangat luar biasa nilainya. Kami atas nama BKKBN Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Bidan Restuti Wardani dan Bu Kader BPKBD Bu Misira yang telah mengabdikan dirinya bertahun-tahun lamanya demi kebaikan dan kesehatan masyarakat Desa Sidodadi. Terima kasih Ibu sekalian. Kami tutup obrolan pada kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat agar dapat mengabdikan diri kepada kebaikan masyarakat yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.